Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang makalah kami yang telah dibuat, yaitu tentang kriteria cucu yang berhak memperoleh warisan. Kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama yaitu saya sebagai Dian Safitri NIM 11079, lalu yang kedua ada Nur Hayati dengan NIM 11093, lalu yang terakhir ada Nurul Iza dengan NIM 1191107. Langsung saja, yang pertama yaitu pandangan hukum positif di Indonesia tentang pembagian harta waris. Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk. Hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai undang-undang waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubung dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih berlaku 3 sistem hukum kewarisan, yaitu hukum kewarisan dalam Kitab Undang-Undang KUHP Perdata, lalu yang kedua ada hukum Islam, dan yang terakhir ada hukum adat. Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan plaatsvervanging. Pengganti tempat di dalam hukum waris disebut dengan pengganti ahli waris, yaitu meninggal dunianya seorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya. Besar bagian yang harus diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orang tuanya jika mereka masih hidup. Istilah pengganti tempat ini hanya diberlakukan dalam hukum barat dan hukum adat, namun tidak berkenan dalam hukum Islam. Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris, tetapi karena keadaan tersebut dan pertimbangan tertentu mungkin menerima waris namun tetap dalam status bukan sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Keberadaan cucu di sini sebagai pengganti ahli waris, apa yang disebut dengan plaatsvervanging dalam KUHP Perdata. Wasiat wajib dalam Undang-Undang Mesir dan pasal 185 oleh KHI. Oleh Raihan Ar-Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Namun demikian, apapun sebutan pasti dalam KHI digunakan sebutan ahli waris pengganti. Lalu selanjutnya yaitu perlindungan hukum bagi cucu sebagai ahli waris pengganti. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi mandiri, di mana putusan-putusan peradilan agama tidak perlu mendapatkan pengukuhan dari peradilan negeri sebagai pelengkap legitimasi dari Badan Peradilan Agama. Dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yaitu kompilasi hukum Islam. Berdasarkan instruksi Presiden tersebut, dapat pada bagian konsidenter hukum huruf B disebutkan bahwa kompilasi hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah termasuk hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diajukan kepadanya.
Disusunnya kompilasi hukum Islam diharapkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan dalam lembaga peradilan agama, karena sebelum dibentuk kompilasi hukum Islam, sebelum dibentuk kompilasi hukum Islam, sebelum ada satu pedoman yang dapat dipakai oleh hakim peradilan agama, atau dengan kata lain peradilan agama belum memiliki hukum material. Selanjutnya yaitu kedudukan ahli waris pengganti dalam masyarakat tidak jarang terjadi pada sebagian masyarakat. Namun kedudukannya tersebut seringkali diabaikan begitu saja oleh ahli waris asli, karena jika ahli waris tersebut dianggap ada dan memiliki hak untuk mewaris bersama-sama, maka akan mengakibatkan sebagian dari warisan yang didapat oleh ahli waris asli berkurang, atau lebih sedikit bagian yang seharusnya diterima. Kemudian terutama pada ahli waris perempuan yang merupakan keturunan dari anak perempuan, biasanya dalam masyarakat akan dianggap tidak berhak mewaris, karena dalam hukum waris Islam, cucu perempuan dari anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu termasuk dalam ahli waris dzawil arham, yang akan mendapatkan bagian warisannya jika ahli waris laki-laki sudah tidak ada. Kemudian konsep mengenai ahli waris pengganti sering dihubungkan dengan gagasan Hazairin, karena teori ahli waris pengganti menurut Hazairin dianggap adil untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai ahli waris pengganti, khususnya cucu sebagai pengganti orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian gagasan Hazairin tersebut kemudian diakomodir dan tertuang dalam kompilasi hukum Islam. Hal tersebut tertuang dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam. Kemudian Mahkamah Agung memperkuat konsep ahli waris pengganti melalui jurisprudensinya karena didasarkan oleh adanya asas keadilan, asas pemerataan, asas tolong-menolong, dan asas kerukunan antar keluarga dalam teori penggantian tempat oleh Hazairin. Para hakim menyetujui konsep ahli waris pengganti karena pada prakteknya ada ahli waris pengganti yang ditelantarkan oleh ahli waris asli. Kemudian mengingat adanya kemungkinan ahli waris pengganti bisa melebihi bagian ahli waris yang digantikan, kompilasi hukum Islam memberikan batasan agar ahli waris pengganti tersebut dalam memperoleh warisan tidak melebihi bagian orang yang sederajat dengan ahli waris yang digantikannya, sesuai pasal 185 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat 2 tersebut, dapat dipahami bahwa hak untuk menggantikan orang yang lebih dahulu meninggal dunia, ahli waris pengganti tidaklah mempunyai hak yang mutlak, dalam arti ia tidak sepenuhnya memperoleh hak yang semestinya akan diterima oleh yang digantikannya. Kemudian intinya dalam kompilasi hukum memberi batasan bahwa harta yang diperoleh oleh cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu, melainkan hanya 1/3-nya saja. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa negara Muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia, dan Pakistan, cucu dapat menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu.
Kemudian hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti berdasarkan hukum waris Islam dan komplikasi hukum Islam. Yang pertama, kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Terdapat berbagai macam pendapat mengenai ada atau tidaknya ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Yang perlu diperhatikan dalam suatu pembagian harta warisan pewaris, yaitu persyaratan adanya ahli waris harus dalam keadaan masih hidup, akan menutup kemungkinan adanya ahli waris pengganti. Kemudian apabila ahli waris yang sebenarnya sudah meninggal dunia, maka akan ada penggantian tempat yang diakui sebagai ahli waris. Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, bukan hanya terbatas dalam hal mewaris saja. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran, sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Yang pertama, dasar dari madhab Syafi'i adalah bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah kewarisan kedudukan cucu, dan termasuk juga ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi, tidak dirinci bagian-bagiannya. Atas kewarisan Al-Quran hanya menjelaskan kelompok ahli waris dengan kedudukan tertentu. Di bagian-bagiannya sudah dirinci. Mereka disebut ahli waris langsung, yang terdiri dari anak, ayah, ibu, dan saudara, yang merupakan ahli waris karena hubungan darah, serta suami atau istri sebagai ahli waris karena hubungan perkawinan. Yang kedua, menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat, cucu yang berhak mewarisi hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan pewaris tidak dapat mewaris. Hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif maksudnya adalah bahwa dalam hukum kewarisan Sunni yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang melalui garis anak laki-laki, sedangkan cucu dari garis anak perempuan tidak berhak menerima waris. Terbatas maksudnya adalah bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki hanya akan menerima warisnya apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup, sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang masih hidup. Yang ketiga, Hadzairin juga memiliki pandangan mengenai ahli waris pengganti. Hadzairin terlebih dahulu membagi keturunan dari pewaris menjadi dua, di antaranya garis kelompok keutamaan dan garis pokok pengganti. Hadzairin berpendapat bahwa dari ayat tersebut tersirat adalah pokok pikiran mengenai pengganti tempat ahli waris. Menurut penafsiran Hadzairin terhadap surat An-Nisa ayat 33 yang artinya, dan untuk setiap orang aku atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah atau mak dan harta peninggalan keluarga dekat. Demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjianmu. Karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya. Masalah mengenai ahli waris pengganti diawali karena Hadzairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh kakeknya. Ulama ahlu sunnah dan juga syiah dalam hal ini sepakat bahwa anak laki-laki menghijab cucu laki-laki dan cucu perempuan. Hadzairin berusaha untuk memenuhi rasa keadilan terhadap hal mewaris dari ahli waris pengganti. Dilihat dari Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 33 tersebut.
Dan selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan cucu dapat menggantikan posisi yang tuanya secara penuh sebagai ahli waris. Selain itu, kedudukan kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dapat pula menggantikan posisi anak sebagai ahli waris pengganti. Cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu meskipun pewaris mempunyai anak yang masih hidup. Cucu tersebut tidak dibedakan apakah laki-laki atau perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Cukup sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.